Selasa 23 April tahun 2000. Dini menerima berita kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru di sebuah universitas yang cukup ternama di kota Bogor. Mereka senang saat mendengar kabar itu. Ia segera memberitahu orang tua dan keluarganya. Dini yang berada di daerah Ciawi membuat orang tuanya khawatir. Dini terlalu lelah jika harus pulang pergi ke rumahnya setiap hari. Setelah berembuk, akhirnya mereka sepakat Dini akan kos di dekat kampus selama kuliah. Pagi-pagi sekali bersama ibunya, Dini pergi ke Bogor untuk mencari tempat kos dengan meminta bantuan sahabatnya, Farah. 2 jam berlalu. Akhirnya Dini dan ibunya sampai di kota Bogor dan bertemu Farah. Farah ini sudah lebih dulu masuk ke universitas tersebut dan tinggal di Bogor, jadi dia tahu seluk-beluk kota Bogor. Jadi kita mau kemana, Farah? Ujar ibunda Dini. Kebetulan beberapa teman saya juga ada yang ngekos di sekitar sini, Tante. Kita ke sana. Siapa tahu salah satu dari tempat itu cocok buat Dini. Farah menjelaskan. Baiklah, ayo kita jalan. Akhirnya, mereka mulai mengunjungi tempat-tempat kos di sekitar universitas itu. Tempat kos pertama mereka kunjungi adalah sebuah kos putri yang cukup padat. Letaknya pun berada di antara 2 buah rumah dengan kontur bangunan yang saling menghadap satu sama lain. Dan jaraknya pun sangat dekat. Setelah menimbang, Dini dan ibunya memutuskan untuk menolak. Menurut mereka tempat kos itu sangat sesak, minim sekali ventilasi udara. Mereka pun melanjutkan pencarian. Tempat kos kedua cukup nyaman. Letaknya di sebuah jalan yang tidak terlalu kecil. Letaknya juga tidak terlalu jauh dari jalan yang besar. Namun, tempat kos itu terletak di ujung jalan. Tempat kos itu cukup besar dengan sistem berbaris berhadapan. Namun jarak antara kamar sangat luas. Tempat kos itu dikelilingi halaman yang cukup luas dengan beberapa pohon besar terlihat di beberapa sudut. Dan tempat kos itu tidak terlalu sesak. Tempat kos itu hanya diisi oleh beberapa mahasiswi sehingga suasananya sangat sepi. Namun, bagi ibunda Dini itu sangat membantu. Setidaknya Dini dapat belajar dengan baik tanpa harus terganggu suara berisik. Dini dan ibunya mulai berunding. Dini pun tidak keberatan. Ia suka tempat itu. Mereka sepakat menyewa sebuah kamar untuk Dini di sana. Mereka menemui penjaga tempat kos itu. Kesepakatan dibuat hari itu juga. 3 hari kemudian, sebuah mobil minibus milik ayah Dini terparkir di halaman tempat kos. Dini mulai pindah ke kos hari itu. Kedua kakak Dini membantu memindahkan barang-barangnya ke sana. Sedangkan ibu dan ayah Dini membantu menata dan merapikan kamarnya. Mereka selesai saat sore hari. Kamu baik-baik saja ya, Nak. Jaga diri, kalau ada apa-apa telepon ibu, ujar ibunda Dini. Baik, Bu. Dini pasti jaga diri kok. Lagian kan kampus dekat. Paling Dini gak kemana-mana selain kuliah, balas Dini. Ya udah, ibu sih percaya sama kamu. Kamu masuk kuliah kapan? Minggu depan, Bu. Besok Dini susun jadwal. Ya udah, kalau gitu ibu dan ayah dan kakakmu pulang ya. Hati-hati di jalan, Bu, kata Dini sambil mencium tangan ayah dan ibunya. Mereka sudah pergi. Dini hanya melihat mobil orang tuanya pergi meninggalkan tempat kosnya. Dan kemudian masuk ke kos saat mobil minibus itu tidak terlihat.